Untuk Anda yang ingin mendonasikan harta kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa, program Iftar Nusantara memprioritaskan penyaluran kepada anak yatim maupun duafa. Dalam Al-Quran dan Hadits, Allah telah menjanjikan akan memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka yang menjalankan amalan ini, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tahun ini, Wahda Inspirasi Zakat menargetkan distribusi iftar sebanyak 400.000 paket iftar. Mari berdonasi di Wahda Inspirasi Zakat. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Ayat Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmiah yang mengambil sumber dari ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada para peserta dan pemirsa Tiba TV yang menyaksikan beserta seluruh jamaah Masjid Anas bin Malik Tiba Makassar yang hadir saat ini secara offline untuk bergabung dan menghadiri kajian duha pada pagi ini di hari yang ke-10 bulan Ramadan. Insyaallah yang akan menjadi pemateri kita pada hari ini adalah Al-Ustadz Dr. Muhammad Yusron Ansor LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan judul pembahasan Taman surga dan naungan bagi orang-orang beriman. Sebelum kita mempersilahkan Ustadz untuk memberikan materinya, mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari qari kita Al-Akh Ahmad Idris Hafizallahu Ta'ala. Kepada Al-Akh, waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن
يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Baik, demikianlah tadi lantunan yang sangat indah dari qari kita Al-Akh Ahmad Idris hafizahullah ta'ala. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mempersilakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya. Kepada Al-Ustadz kami persilakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin wa sekalian dan anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an, beserta Majlis Tadabbur Masjid Anas bin Malik Setiba Makassar, dan juga kepada seluruh pemirsa Tiba dan Wahdat TV di mana saja berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari yang ke-10 di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, kita masih berkesempatan untuk mengisi waktu-waktu yang mulia ini dalam ketaatan kepada Allah, dalam ibadah yang dicintainya, dan diantaranya adalah duduk di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala guna mengkaji dan mempelajari
ayat-ayat Allah yang mulia yang kita ambil dari pembahasan kitab 30 Majlis Tadabbur, 30 Salasuna Majlisan Fit Tadabbur, karya dari tim Tadabbur Lajnah Lembaga Internasional yang diketuai oleh Syekh Profesor Dr. Umar Al-Muqbil hafizahullahu ta'ala. Dan ini adalah jilid ketiga atau bagian ketiga dari 30 majlis tadabbur, majalis ilmiah imaniyah, majlis yang ilmiah dan sekaligus juga memberikan faedah peningkatan kualitas keimanan kita. Ini adalah bagian yang terakhir yang akan kami bahas dalam menunaikan amanah ini, yaitu majlis yang ke-10. Dan majlis yang ke-10 ini kembali diambil dari pembahasan Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, dari tafsir beliau di surat An-Nisa di ayat ke-57. Ya, dan tadi kita sudah mendengarkan beberapa ayat-ayat sebelumnya yang Allah sebutkan sebelum sampai pada ayat ke-57 ini. Judulnya adalah surga-surga atau jannat dan naungannya bagi orang-orang yang beriman, di ahlil iman. Syekh memulai dengan menyebutkan ayat yang beliau akan bahas, ya, jadi mirip dengan pembahasan beliau kemarin, ya. Beliau membahas kalimat per kalimat dan menyebutkan penjelasan sekaligus faedah-faedah yang bisa diangkat atau bisa dipetik dari potongan kalimat-kalimat tersebut dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokok pembahasannya adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat ke-57. Allah berfirman, "Walladzina amanu," dan orang-orang yang beriman, "wa amilus solihat," dan mereka dan beramal soleh, "sanudkhiluhum jannatin," kami kata Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga, tajri min tahtihal anharu, di mana sungai-sungai mengalir di bawah surga tersebut, khalidina fiha abada, mereka semua kekal selama-lamanya di surga tersebut, lahum fiha azwaj, dan bagi mereka pasangan-pasangan, mutahharatun, yang suci, wa nudkhiluhum, dan kami memasukkan mereka zillan zalila, ke naungan atau ke lindungan. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Kata beliau, ayat yang kita baca tadi, ayat yang kita terjemahkan tadi, ini Allah sebutkan di ayat ke-57 di surat An-Nisa. Dan ayat sebelumnya berkaitan dengan orang kafir. Ya, jadi kalau ayat ke-57 ini berkaitan dengan orang beriman, maka ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-56, itu berkaitan dengan orang kafir. Allah mengatakan di ayat sebelumnya, wa hadil ayatul karimah ja'at ba'da qaulihi ta'ala, ayat yang mulia ini, yaitu ayat yang tadi kita baca dan terjemahkan, itu datang setelah firman Allah di ayat sebelumnya yang mengatakan, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, mereka kelak akan kami masukkan ke dalam neraka, kullama nadijat juluduhum, setiap gosong, ya, setiap hangus
kulit-kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha. Niscaya kami akan menggantikan kepada mereka kulit-kulit yang lain. Ya, kalau kulitnya sudah terbakar, hangus sudah, maka apakah selesai siksaan bagi mereka? Tidak, dikembalikan lagi. Bukan sebagai pemuliaan untuk mereka dikembalikan kulitnya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, liyadzuqul azab, agar kembali kami siksa mereka. Jadi dikembalikan dalam keadaan yang semula untuk kembali disiksa. Ya, karena kalau sudah gosong, sudah tidak ada lagi fungsinya, maka ketika disiksa lagi dalam kondisi seperti itu tidak lagi terasa. Maka ini dikembalikan kondisinya seperti normal sebelumnya, bukan sebagai pemulihan tapi untuk kembali disiksa, disiksa dan disiksa. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, lagi maha bijaksana, perkasa dengan kekuatannya, dan hakima dengan hikmah. Jadi bukan kekuasaan yang semena-mena, bukan kekuasaan, keperkasaan, kekuatan yang mengakibatkan dia berbuat lalim, tapi tetap di atas dasar hikmah. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dapatkan setelah kalimat-kalimat tersebut itu, apakah ada munasabahnya atau tidak? Apakah kebetulan saja Allah mengatakan innallaha kana azizan hakima, aliman hakima, ghafurur rahim, syadidul azab, syadidul iqab, qawiyul matin? Apakah nama-nama itu sering kita dapatkan begitu dalam Al-Quran? Sering. Apakah itu sekedar divariasikan saja atau memang punya munasabah, punya hubungan dengan kalimat-kalimat sebelumnya? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Iya. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam pembahasan beliau yang lain bahwa kenapa kira-kira digunakan di sini azizan hakima, tidak dinamakan, tidak disebut haliman ghafura umpamanya, latifan khabira, ghafurur rahima. Kenapa pakai azizan hakima? Karena ini yang paling tepat. Karena tidak tepat kalau Allah sudah sebutkan kerasnya siksanya lalu Allah mengatakan apa? Ghafurur rahima. Tapi ketika Allah menyebutkan kerasnya siksanya, maka Allah mengatakan azizan hakima. Ya. Betul? Ya, dan silahkan antum tadabburi ya, semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan setelah ada kalimat-kalimat sebelumnya, maka dia senantiasa ada munasabahnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa hadhihi tariqatul Qur'an, inilah metode Al-Quran. Apa itu metode Al-Quran? Sering sekali menyebutkan berpasang-pasangan. Fa innahu mathani, ya, di antara sifat Al-Quran itu mathani. Apa itu mathani? Tusna fihil ma'ani, makna-maknanya selalu berpasang-pasangan. Fa idza zakara fihi ahlan nar, fa idza dzukira fi ahlun nar dzukira fi ahlul jannah. Jadi kalau disebutkan sifat-sifat tentang penduduk neraka, maka akan disebutkan juga sifat-sifat tentang penduduk surga. Wa idza dzukiral haqqu, dan sebalik, dan juga kalau disebutkan al-haq, maka akan disebutkan setelahnya apa? Batil. Bagaimana itu hak, bagaimana itu batil? Apa akibat perbuatan hak dan apa akibat perbuatan batil? Bagaimana sifat ahlul haq, bagaimana sifat ahlul batil, dan demikian seterusnya. Ini yang dinamakan mathani, ya, yang berpasang-pasangan. Mana yang disebutkan dahulu? Sifat orang kafir atau sifat orang beriman? Keadaan orang kafir atau keadaan orang beriman? Mana yang disebutkan dahulu? Orang kafir atau orang beriman? Ya. Di ayat ini kafir duluan. Apakah ini selalu kaidah tetap?
Enggak, kadang juga disebutkan orang beriman duluan baru orang kafir. Betul? Ada contohnya? Mana contohnya disebutkan dulu orang beriman lalu setelah itu orang kafir? Fadil, ada jawaban? Siapa yang dia? Fadil. Jawab yang benar ya. Jangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Siapa ashabul maimanah? Coba baca. Ashabul maimanah siapa? Bacakan sebelum. Innal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul. Nah, ya itu contoh ya. Di antara contoh ya. Surat apa itu? Al-Balad. 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 Naam Ustaz. Surat keberapa itu Al-Balad? 90. Masya Allah. Sudah selesai hafalannya? Masih 5 juz. Dah hafalan nomor suratnya. Hah? Hafalan nomor suratnya. Nomor surah belum Ustaz. Baik. Iya. Dan tentu saja tidak harus selalu begitu ya, Hasan. Tidak harus selalu gitu. Artinya dalam banyak ayat Allah menyebutkan orang kafir lalu orang beriman, orang beriman, orang kafir. Namun kadang saja dikhusus disebutkan tentang orang kafir, lalu kadang disebutkan orang beriman. Namun ketika disebutkan secara beriringan seperti ini, inilah yang dinamakan masani ya. Kata Syekh, wa qaddamallahu al-imana 'ala al-amali shalih. Kenapa disebutkan dalam ayat ini walladzina amanu wa amilus solihat? Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Selalu didahulukan orang beriman lalu orang beramal soleh. Selalu mutlak atau kadang tidak? Selalu tidak? Selalu disebutkan beriman baru amal soleh atau kadang juga amal soleh dulu baru beriman? Selalu? Selalu? Ya. Kebanyakan ya. Allah mengatakan man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Nah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ya. Kadang sebutkan juga amal solehnya dulu baru imannya. Alaysa kadzalik? Bala? Baik. Namun kebanyakan didahulukan iman sebelum amal soleh. Apa faedahnya yang bisa kita petik dari hal itu? Kata Syekh, qaddamallahu al-imana 'ala al-amali shalih fi qawlihi walladzina amanu wa amilus solihat li'anna al-amala shalih, karena amal soleh mabniun 'alal iman, dia didasari oleh keimanan. Amal soleh harus didasari oleh keimanan. Fa amalun bila imanin la faidata minhu. Amalan tanpa didasari dengan keimanan tidak ada faedahnya. Maksud Syekh ini tidak ada faedahnya di akhirat. Adapun di dunia ada atau tidak? Ada ya, seperti yang kita sudah pernah pelajari bahwa orang kafir mengambil manfaat dari amal solehnya
dari perbuatan kebajikannya di dunia saja, adapun di akhirat tidak ada sama sekali. Jadi yang Syekh maksudkan, amal tanpa iman tidak ada faedah, maksudnya di akhirat. Adapun di dunia ada saja faedahnya. Lalu Syekh mengatakan fal munafiqun, apa beliau contohkan dengan orang munafik. Ya, dan orang munafik ini apakah mengambil manfaat dari amal solehnya di dunia? Mengambil manfaat. Mereka mendapatkan fasilitasnya orang-orang beriman. Mereka diposisikan sebagai orang beriman, padahal mereka adalah munafik dan pada hakikatnya mereka kafir. Sehingga di akhirat mereka dikumpulkan dengan orang-orang kafir. Ya, kalau munafiknya munafik i'tiqadi, mereka akan dikumpulkan dengan orang kafir bersama-sama. Tapi bahkan lebih di bawah lagi dari orang-orang kafir. Namun di dunia ini kata Syekh, fal munafiquna ya'malun, orang munafik itu beramal, wa yadhkurunallaha, dan juga berzikir, wa yusallun, dan salat, wa yatasaddaqun, dan bersedekah. Apalagi berjihad juga kadang, ya, berjihad. Bangun masjid juga kadang, ya. Ya. Masjid apa? Masjid apa yang dibangun orang munafik? Masjid Dirar, ya. Di mana itu Allah sebutkan? Masjid Dirar di surat Taubah, Lakin laisa indahum imanun, namun tidak ada keimanan mereka, ya. Orang munafik itu ada keimanan atau tidak ada? Ngaku beriman, tapi Allah mengatakan apa? Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman, ya. Hakikatnya mereka tidak beriman. Fala yanfa'uhum, maka tidak bermanfaat bagi mereka, ya. Maka amalan tanpa keimanan tidak bermanfaat bagi mereka. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan amal soleh? Wal a'malus solihah, amalan-amalan soleh adalah hiyallati jama'at al-ikhlasa lillahi wal mutaba'ata lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dua syarat penting amal dikatakan soleh. Ada dua syarat penting amal dikatakan soleh. Pertama, jama'at al-ikhlasa lillah, ikhlas karena Allah, melakukan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tapi tidak cukup sekadar ikhlas, harus juga mutaba'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun ikhlasnya seseorang, kalau tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak akan diterima secara sempurna di sisi Allah. Bagaimanapun amal itu dikerjakan sesuai dengan sunnah, tepat sesuai dengan sunnah, namun tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus mengumpulkan dua syarat penting ini. Walladzina amanu wa amilus solihat. Sudah ini, ya. Walladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian potongan ayat berikutnya, kalimat berikutnya, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Coba tadabburi pada kalimat untuk orang beriman dan janji ancaman untuk orang kafir. Allah mengatakan kepada orang beriman, mereka akan masuk apa? Surga. Orang kafir masuk neraka. Tapi ini jelas. Tapi yang yulfitul intibah, yang harus menarik perhatian kita, yang perlu untuk kita cermati, kenapa ketika Allah menyebutkan tentang masuk surga, Allah mengatakan sanudkhiluhum jannat. Dan ketika Allah menyebutkan tentang masuk nerakanya orang kafir, Allah mengatakan saufa nuslihim nara.
Apa beda sa wa saufa? Ada bedanya? Sa dan apa bedanya? Cek. Kalau saufa lil ba'id wa sin lil qarib. Dua-duanya lil mustaqbal. Nam. Saufa Lil lil bait, ba'id. masih lama ya. Nam. Saufa. Kalau sa Lil qarib. sudah akan dilakukan. Kalau besok kita bilang apa? Saufa. Sin. Sa. Sa. Si, bisa juga si? Atau Harfun sa? sin. Hah? Nam. Sa atau si? Sa. Ustaz. Sa. Ada si? Tidak ada. Ada. Tidak ada. Nah, tadi kita kan bilang si. Nah, sa. Ya. Sa azhab. Sa anam. Sa aqra. Sa ajtahid. Kalau saufa, nanti. Kapan nantinya? Nanti. Ya, inilah yang dikatakan taswif. Iyyaka wat tasif fa innahu jundun min junudi iblis, yang kata Sufyan ats-Tsauri. Hati-hati dengan taswif. Suka bilang saufa, ya nanti, kelak. Ini adalah tentara dari tentara iblis, ya, yang buat kita selalu berangan-angan dan tidak juga berusaha mewujudkan cita-cita kita. Nah, ini yang harus kita cermati. Kenapa untuk ahli surga Allah mengatakan Allah memasukkannya ke dalam surga? Allah akan memasukkan dalam sa'nudkhil. Adapun orang penduduk neraka, orang kafir, Allah mengatakan saufa nuslihim nara. Kata Syekh, Allah berkata, Allah berfirman sanudkhiluhum jannat, bainama qala fi ahli nar, ketika Allah berkata tentang penduduk neraka, di ayat setelahnya saufa nuslihum. Famal hikmah min dalik? Apa hikmahnya dari dua perbedaan ini? Dan ikhwan sekalian, ketika Allah berfirman, pasti dialah suatu firman yang bersumber dari ilmu, kebenaran, dan tidak ada kekeliruan, kesalahan. Adapun kita kadang cuma tidak sengaja saja kita ibaratkan. Kita kadang mau bilang saufa, lalu kita bilang sa. Kita mau bilang sa, kita bilang saufa, ya. Jadi kadang kalau ditanya, kenapa tadi antum bilang gini? Apa bedanya? Antum bilang tadi sa, lalu sekarang yang saufa. Kita bilang oh ya, itu cuma sabqul lisan, ya. Terlontar, ya, keceplosan saja yang saya ucapkan. Tidak saya maksud ada perbedaan. Adapun Allah tidak ada kesalahan satu kata pun, bahkan satu huruf pun dalam firman-Nya. Itu semua didasari oleh ilmu dan didasari oleh kebenaran. Maka tidak mengapa untuk kita telusuri kenapa sampai Allah bedakan di sini. Syekh mengatakan jawabannya, anna ahlan nari, bahwa penduduk neraka yufsahu lahum, diberikan fusha baginya, ya, seakan-akan di sini ini sebagai isyarat bahwasanya Allah mau memberikan fusha. Fusha itu kesempatan, ya, masih memberikan peluang, kesempatan. Fusha, antum tahu fusha? Ya, fusha. Biasa kalau antum kuliah ada waktu fusha. Berapa kali fushanya antum? Satu kali. Jam berapa? Setengah 11, ya, itu fusha namanya, istirahat, ya. Artinya waktu jeda, waktu istirahat untuk antum bisa mengembalikan lagi, ya, semangat antum sebentar, ya, merenggangkan otot-otot antum, ya, dan pikiran antum juga, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mau memberikan fusha bagi calon penduduk neraka. Agar apa? La'allahum yatubuna ilallah, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah. Di sofa, ya, artinya sebenarnya ada kesempatan untuk mereka memperbaiki diri mereka, tobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Allah tidak akan langsung menyiksa mereka. Jadi makanya seperti orang-orang yang diberikan tangguh
istidraj itu sebenarnya agar mereka juga berfikir, ya, masih diberikan tangguh. Jangan justru menantang, saya telah melakukan ini, mana siksanya, mana siksanya. Untung belum anda disiksa, untung anda belum dimatikan. Allah masih memberikan kesempatan bagi anda untuk bertobat. Jangan justru menantang siksa tersebut. Kesempatan-kesempatan yang Allah berikan bukan karena Allah lengah, bukan karena Allah tidak bisa menyiksa anda seketika, mematikan anda seketika, tapi Allah sayang kepada anda. Allah masih ingin memberikan kesempatan kepada anda untuk rujuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu maksudnya. Dan ini menunjukkan sayangnya Allah, betapa kasihnya Allah kepada hamba-hambanya. Wa hina idzin la yakununa min ahli an-nar. Sehingga ketika mereka akhirnya bertobat, mereka akhirnya kembali kepada Allah, memperbaiki diri mereka, apakah mereka masuk neraka? Tidak lagi. Ya, tidak lagi. Allah masih berikan kesempatan agar mereka berusaha merubah status mereka yang berbuat kekufuran, kemaksiatan, lalu akhirnya berubah sehingga statusnya pun berubah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ahlul jannah, adapun penduduk surga, fa innahum yadkhulunal jannah. Mereka akan masuk surga. Namun kenapa digunakan sa? Kenapa digunakan sa? Sanudkhiluhum. Kenapa? Karena mereka masuk surga bukan cuma di akhirat saja, tapi mereka sudah merasakan surga dunia sebelum surga akhirat, ya. Jadi dikatakan sanudkhiluhum, kami masukkan mereka karena mereka telah masuk surga di dunia sebelum masuk surga di akhirat. Dan ini yang dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dari perkataan guru beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga, siapa yang tidak memasukinya maka tidak akan masuk surganya akhirat. Jadi di surga ini, di dunia ini ada surga sebenarnya. Siapa yang belum merasakan surga dunia sebelum surga akhirat, atau siapa yang belum merasakan surga dunia tidak akan merasakan surga akhirat. Ya, cuma memang biasa ada orang salah faham tentang surga dunia, ya. Ketika mereka berbuat kemaksiatan, mereka tenggelam dengan dunianya, mereka yang bilang inilah surga dunia. Padahal bukan gitu. Ada surga dunia yang betul-betul surga, tapi hanya dirasakan oleh hamba-hamba yang dipilih, ya. Makanya majlis ilmu seperti ini bagian dari apa dinamakan dalam hadis raudhah min riyadil jannah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian melewati kebun dari kebun-kebun surga, singgahilah. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa itu kebun-kebun surga, taman-taman surga, padahal kami baru di dunia ini wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, hilaqul zikr, halakalaka zikr, hilaqul ilm, halakalaka ilmu. Itulah kebun-kebun surga, ya. Siapa yang menikmatinya, siapa yang tenang dengannya, siapa yang suka menghadirinya, maka pada hakikatnya dia sudah merasakan bagian dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwa surga dunia adalah kelezatan beribadah kepada Allah, kenikmatan zikir kepada Allah, ketentraman jiwa dan hati dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah surga dunia. Ya, itulah surga dunia yang sebenarnya dicari oleh seluruh penduduk bumi. Kenapa orang mau kaya? Kalau ditanya apa sebenarnya ujung-ujungnya mau kaya itu, mereka bilang mau bahagia, tenang. Kenapa mau punya banyak aset? Kenapa mau terkenal? Kenapa mau, ya, menjadi pejabat, pimpinan? Kenapa mau ini dan kenapa mau itu? Ujung-ujungnya satu saja, mau bahagia, mau senang, mau merasakan ketenangan dan ketentraman. Namun ahlu dunia tidak mendapatkan kecuali ketenangan yang semu, kebahagiaan yang menipu. Adapun ahlul akhirah, orang-orang yang beriman, akan merasakan hakikatnya, ya. Maka tidak mengherankan orang semacam Nabi Muhammad SAW, orang yang paling bahagia dalam hidupnya, tapi jangan diartikan bahagia hidupannya adalah kehidupan di tengah istana yang mewah, tapi beliau
dengan segala kesederhanaan rumahnya, dengan segala fasilitasnya, beliau adalah manusia yang paling bahagia di dunia ini. Karena beliau sudah merasakan surga dunia sebelum surga akhirat. Dan itulah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwa tidak ada orang yang paling bahagia dan terpancar kebahagiaannya pada wajah beliau melebihi guru kami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kami saja, kata Ibnu Qayyim, kalau punya masalah, punya persoalan, bumi terasa sempit, hati terasa keras lagi, kami murid-muridnya Ibnu Taimiyah datangi saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Belum beliau keluarkan nasihat-nasihatnya, sekedar melihat wajah beliau sudah hilang semua persoalan yang kami rasakan. Ya. Dan antum baca ya buku yang sangat direkomendasikan dalam persoalan zikir, buku Al-Wabilus Shayyib, ya, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Ini buku bukan cuma sekedar seperti Hisnul Muslim menyebutkan zikir-zikir saja, tapi di dalamnya banyak faidah-faidah ya tentang zikir, dan banyak beliau mengisahkan tentang pengalaman-pengalaman beliau dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan bagaimana mendapati orang-orang yang betul-betul dengan zikirnya sudah merasakan surga dunia yang sebelum surga akhirat. Kawan sekalian, maka karena dia sudah merasakan surga dunia, maka pakai apa? Sanudkhiluhum. Ya, jadi muqaddimahnya ini ya. Tidak pakai saufa, karena dia sudah dalam waktu dekat merasakannya. Paham tuh? Lakin yadkhuluna jannatad dunya qabla jannatil akhirah. Sebagaimana firman Allah, man amila salihan, ya, surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin au unsa, entah dia laki atau dia wanita, wa huwa mu'min, dan dia dalam beramal soleh dalam keadaan beriman. Wawunya ini wawu apa namanya? Wawu ataf, wawu ibtida, wawu qasam, atau wawu apa? Wawu hal. Wa huwa mu'min, ay wa huwa fi halatil iman. Dia ketika beramal soleh, dia dalam keadaan beriman. Wawu hal. Wa huwa mu'min. Maka fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hidupkan dia dalam hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Inilah surga, ya. Ada sebagian orang bilang, saya baca ayat ini, orang yang beriman dan beramal soleh hidupnya akan bahagia, thayyibah, hayatun thayyibah. Kenapa ustaz-ustaz itu begitu rumahnya, ya? Kenapa ustaz itu begitu kehidupannya? Kasihan, ya. Lalu orang yang dosa, ahli maksiat justru hebat-hebat semuanya dunianya. Ini salah kaprah dalam memaknai hayatun thayyibah, ya. Hayatun thayyibah bukan yang semacam itu versi duniawi, tapi hayatun thayyibah adalah kekayaan jiwa yang dirasakan oleh hamba-hamba yang beriman. Wal muradu bil jannat. Kemudian itu sudah tadabbur terhadap apa? Antara sanudkhiluhum dengan saufa nuslihim. Sekarang jannat, apa yang dimaksudkan dengan jannat? Kata Syekh, adapun jannat di ayat ini yaitu ma a'addahu Allahu fid daril akhirah, apa yang Allah sediakan bagi orang beriman di kampung akhirat. Lihaula'il mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yahsunuhuna an naqul al jannat jam'u jannah wa hiyal bustan al katsir al ashjar. Dan Syekh mengingatkan, kurang tepat, kurang bagus kalau kita artikan jannah ini dengan kebun-kebun dan taman. Walaupun jannah apa artinya jannah? Secara etimologisnya, secara bahasanya, jannah sebenarnya apa? Kebun, taman, bustan. Tapi jangan antum dikatakan Allah akan memasukkan orang kafir ke neraka dan Allah akan memasukkan orang beriman ke dalam kebun, taman. Orang fikirnya kebun taman. Di sana ada kebun taman bunga, ya, kebun raya Bogor, ya, kebun-kebun banyak sini, kebun-kebun yang indah. Berarti begitu surga? Ya, difahami surga cuma kebun taman. Makanya Syekh mengatakan jangan artikan seperti itu. Bilang saja jannah dalam makna
kampung surga. Ya, kalau kita bahasakan ya, surga. Jangan diartikan dengan kebun, taman. Karena orang akan fahami bahwa orang beriman masuk kebun saja. Kebun. Ya, banyak orang tidak suka ke kebun. Banyak orang mungkin suka ke sawah ya, atau yang lainnya ya. Jadi beda-beda kecenderungannya. Karena itu tepatnya ketika dibahasakan seperti ini, jangan diartikan secara harfiahnya ya, kebun, agar orang tidak salah kaprah. Kata beliau, karena jannah dalam artian kebun bustan katsir yang banyak pohon-pohonnya. Li'anna hadza, karena kalau seperti itu yang kusumin sya'nil jannah, akan mengurangi kadar surga yang hakiki, yang sebenarnya. It la yansarifu illa ila basatinina fid dunya. Karena kalau cuma dibilang kebun, taman, maka pikiran kita, lintasan pemikiran kita hanya akan sampai kepada taman-taman, kebun-kebun yang ada di dunia ini. Dan kalau kebun dunia bagaimana? Hiya mardatun taibas ya. Kadang kering ya. Taman kadang kalau bukan musim semi dia gugur dan kering kerontang. Wa marratan takhdar, dan kadang hijau ya, kadang menyedapkan mata dan kadang juga tidak. Wa marratan tusibu riyah, kadang ada kebun taman yang bertiup padanya api angin yang berhembus sepoi-sepoi, dan kadang juga tidak ada datang anginnya. Itu taman di mana? Di dunia. Wa marratan tastaqim, dan kadang lurus, kadang bagus, kadang tidak. Lakin idza qultal jannat, jamak jannah, tapi kalau kamu artikan jannah wahiyad dar, itu kampung akhirat, kampung balasan untuk orang beriman, allati addaha Allah taala subhanahu lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang beriman. Maka apa yang ada di dalamnya? Apakah cuma kebun? Apa saja yang kalian sukai ada di sana. Bahkan fiha ma la ainun ra'at, di dalamnya ada yang belum pernah disaksikan oleh mata kita. Belum pernah disaksikan oleh mata kita. Wala khatara wala udhunun sami'at, belum pernah didengarkan keindahannya oleh telinga kita ini. Antum ini dari berbagai kampung ya, berbagai kota antum. Mungkin antum-antum semua sudah pernah melihat taman-taman yang indah atau tempat-tempat yang indah di daerah antum masing-masing. Sudah? Ya, kalau di Makassar yang mana apa yang indah? Ya. Di Lombok ya, ada yang di Lombok, ada yang di Lampung juga ada. Ya. Jadi dari berbagai tempat mungkin akan menyebutkan masing-masing. Itulah yang paling indah yang saya pernah saksikan. Kalau surga belum pernah kita saksikan keindahan yang seperti itu ya. Jadi kalau antum lihat indahnya ya, jangan antum bilang kalau seandainya begini surga ya. Jangan bilang seandainya begini. Surga memang tidak gitu. Surga jauh-jauh lebih indah daripada apa yang antum saksikan ya. Biasa orang sudah terperangah melihat keindahan suatu pemandangan. Indahnya seandainya surga juga bisa begini ya. Jangan bilang seandainya juga surga. Surga jauh lebih indah dari apa yang anda saksikan. Wala udhun sami'at, dan dari apa yang didengarkan oleh telinga. Jadi tidak ada keindahan-keindahan suara yang lebih indah daripada apa yang akan kita dengarkan di surga. Dan juga tidak ada penggambaran. Ada orang pandai sekali bercerita. Kalau dia menceritakan suatu yang indah, kita sampai bilang, oh begitu indahnya ya, gambaran yang dia ilustrasikan kepada kita. Tapi surga tidak bisa dibahasakan, tidak bisa anda ilustrasikan keindahannya ya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik pada benak kita ya. Jadi kalau ada perlombaan mengilustrasikan suatu keindahan, apa yang menjadi puncak dari benak antum, yang paling indah menurut antum, dikumpulkanlah para arsitek-arsitek ya, yang pandai membuat bentuk-bentuk yang indah ya, pemandangan-pemandangan yang indah, bangunan dan seterusnya. Masing-masing membayangkan dan membuat hal yang paling indah yang mungkin ada.
Maka ketika mereka sudah sampai puncak apa yang mereka bayangkan, itu bukan surga. Surga tidak bisa sampai kepada kita, benak kita ke sana, ya. Dia jauh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Wala khatara ala qalbi bashar. Hina idzin, kalau sudah seperti itu ikhwas sekalian, ya hina idzin yabtahijul qalbu wa yusarru, maka akan bahagia hati kita ini, akan tenang hati kita. Kalau dibahasakan dengan apa? Surga, ya, bahasa kita yang surga, jannah. Jangan dibahasakan dengan apa? Kebun, ya. Antum insyaallah kalau beriman dan beramal saleh, antum akan masuk kebun, ya, masuk taman kanak-kanak, ya, taman apa, ya. Jadi surga, kita bahasakan surga. Gimana itu surga? Kita bilang pokoknya surga ada semua fasilitas yang kamu mau, yang kamu inginkan. Dan belum pernah Anda melihat keindahannya sama. Juga telinga Anda belum pernah mendengarkan keindahan yang seperti itu. Demikian pula belum pernah terbetik pada benak kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ay tahta asjariha, di bawah pohon-pohonnya ada sungai-sungai. Wa kusuriha, di bawah istana-istananya ada sungai. Jadi sekali lagi jangan, ya, silakan bayangkan, tapi yakini bahwa apa yang antum bayangkan itu masih sangat jauh dari surga yang sesungguhnya. Jadi kalau antum coba bayangkan bagaimana pohon yang di bawahnya sungai-sungai, masya Allah. Istana yang di bawahnya sungai-sungai. Istana, ya. Atau gedung putih, ya, gedung putih dia mari. Ada sungai mengalir di bawahnya. Bisa dibuatkan, bisa, ya, bisa. Kalau orang buat istana, dia buat air juga yang mengalir di bawahnya, bisa saja. Tapi itu tidak seperti itu, ya. Itu saja kadang mungkin orang lihat indah, ya. Anharun matradatun tahtal asjar, ya, yang mengalir padanya di bawah pohon-pohonnya sungai. Wa tahtal qus, di bawah istananya. Fahiya min tahtiha, ya, mengalir di bawahnya. Wa hadil anhar ja'at mufassirah, dan sungai-sungai ini mufassarah ditafsirkan dalam firman Allah, masalul jannah, perumpamaan surga, allati wu'idal muttaqun, siapa yang dijanjikan masuk surga? Orang yang bertakwa, ya. Surga memang wu'iddat lil muttaqin, orang yang bertakwa, ya. Maka puaskan ini di antara cita-cita kita yang besar. Kita berpuasa dengan sebaik-baiknya, kita berharap la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Kenapa? Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang bertakwa. Apa di dalamnya? Fiha, di dalamnya ada anhar, sungai-sungai dengan berbagai macam jenisnya. Fiha anharun mimma'in ghairi asin, yaitu air sungai yang berada yang ada airnya, air ma ghairi asin, yang ma ghairi asin. Apa artinya ma ghairi asin? Air yang tidak asin. Apa bahasa Arabnya asin? Hah? Bahasa asin apa? Malih, ya. Kalau garam milh, ya. Kalau asinnya malih. Sahih? Ya. Ana biasa tanya sahih karena biasa ikhwah seperti bilang kayaknya tidak benar, ya. Jadi ana perlu takkid, ya. Ya. Min ma'in ghairi asin. Bukan berarti air yang tidak asin, ya. Asin artinya min ghairi asin, yakni yang tidak berubah sama sekali, ya, tidak berubah. Dan air itu bisa berubah. Air kalau tetap rakit, ya, air tenang yang tidak mengalir, itu akan bisa berubah warnanya, jenisnya, baunya, dan seterusnya. Adapun sungai di surga tidak akan berubah. Sungai pun bisa tercemari kalau banyak sekali kotoran-kotorannya. Di surga tidak yang seperti itu. Gimana kalau ada yang buang kotoran di sana? Tidak berubah.
Tidak berubah atau tidak ada yang orang buang kotoran? Tidak ada yang buang kotoran. Tidak ada lagi orang yang buang air, ya, buang dahak, ya, dan seterusnya. Tidak ada lagi yang buang-buang, ya. Kalau hari ini ada orang yang tidak buang air, itu akan memudaratkan dirinya. Ya, kalau di sana tidak. Memang kita tidak butuh yang sulit. Makan terus, ya, bukan makan terus tadi, makan, minum tanpa buang air. Masya Allah. Nah, min ghayasin wa anharun min labadin, dan juga ada sungai susu. Ada sungai susu di ini. Sungai susu. Lam yataghayyar ta'muhu, susu yang tidak pernah berubah rasanya. Ya. Susu yang terus awet, tidak pernah berubah rasanya. Jadi kalau anda mau, ya, bercita-cita bisa mandi di telaga susu, masuk surga, ya, masuk surga. Cita-citalah masuk surga. Kalau ada di dunia, maka itu cuma sekedar fantasi saja, sesuatu yang tidak hakiki, ya. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, dan orang yang mau minum khamar, cita-cita minum khamar, kita cita-cita minum khamar, tapi di surga, ya, bukan khamar di dunia. Kalau khamar di dunia pahit, gitu ya, katanya, ya. Insyaallah tidak ada yang pernah coba, ya, ya. Dan memabukkan. Kasihan sekali kalau dia sudah mabuk, kasihan sekali dia, ya. Kita kasihan dengannya. Kalau mau minum khamar, jangan tanggung-tanggung. Khamar di surga saja, ya. Makanya dikatakan man istajala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Kenapa ada ancaman tidak masuk surga orang pecandu khamar? Karena dia telah meminum bukan pada waktunya. Orang beriman cita-cita juga minum khamar, tapi khamarnya surga, khamar dari air surga, ya. Itulah waktu kita minum khamar. Kalau kita mau minum khamar sekarang, maka istajala syai'an qabla awanihi, dia tergesa-gesa melakukan sesuatu belum waktunya. Apa akibatnya? Uqiba bihirmanihi, dia akan dihukumi dengan tidak akan mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan pada waktunya, ya. Jadi terlalu tergesa-gesa, belum waktunya dia sudah mau dapatkan. Justru kontraproduktif, ya. Kontraproduktif dalam artian dia justru tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Lazzatal lisyarib min khamrin lazzatil lisyaribin, khamar yang lezat rasanya bagi meminumnya. Wa anharun min asalim musaffa, ada juga sungai yang di dalamnya madu yang musaffa, madu yang betul-betul murni, musaffa, betul-betul tidak ada ampas-ampasnya, tidak ada kotoran-kotorannya, murni, tamam, betul, ya. Artinya sempurna, ya. Madu tamam, nah, artinya sempurna, madunya betul-betul sempurna, ya. Sempurna kemurniannya, ya. Sempurna kemurniannya, ya. Asalin musaffa. Nah, ini gambaran, ya. Di sana masih banyak gambaran-gambaran tentang surga. Surat Muhammad ayat 15. Allah berfirman, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, fahuwa khuludun abadiyun la muntaha lahu, dialah kekekalan yang abadi, tidak ada batasannya. Antum coba bayangkan, ya, surga tidak ada batasnya. Sampai kapan? Tidak ada batasnya, ya. Kadang kita kalau pikir gimana ini? Tidak ada batas, hidup tanpa batas, ya. Kita sudah melihat di hidup di dunia ini selalu ada batasnya. Selama-lama orang hidup akan ada batasnya. Kadang kita begitu kagum dengan orang yang umurnya ratusan tahun, panjangnya umurnya. Gimana? Tidak bosan enggak? Ya, biasa orang bilang tidak bosan. Karena dia biasa anak muda, bosan 30 tahun dia sudah bosan hidup di dunia. Dia mau mengakhiri kehidupannya. Sudah tidak betah lagi. Bukan karena cinta akhirat, karena banyak dia sudah frustasi, ya. Sudah stres, depresi, bilang akhiri saja hidup. Lama-lama hidup di dunia, ya. Bukan karena tidak cinta dunia, tapi memang banyak masalahnya. Jadi biasa orang bayangkan 100 tahun hidup di dunia tidak bosan. Gimana kalau hidup di akhirat surga yang tidak ada batasannya juga? Subhanallah, ya. Namun itulah yang akan terjadi. Lahum fiha azwajum mutahharah, ya, di antara fasilitas yang lain yang Allah sebutkan di ayat ini,
adalah mereka-mereka mendapatkan pasangan-pasangan, istri-istri yang mutahhara, istri-istri yang suci. Ai lilladzina amanu, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, azwajun mutahhara, istri-istri yang suci. Azwajun jamak zauj, jamak dari pasangan, dan ini berlaku untuk laki dan perempuan, pasangan. Wahiyal unsa, dan ini adalah istri, ya. Istri dikatakan zauj atau zaujah? Ya, zauj atau zaujah, istri. Zaujah, tidak bisa zauj? Bisa. Al-asl zauj, ya. Tergantung konteksnya. Kalau laki-laki, ya istrinya, zaujnya istrinya. Kalau perempuan, zaujnya adalah suaminya. Mana dalilnya? Allah mengatakan kepada Adam, uskun anta wa zaujatuka wa zaujuka. Zaujuka, bukan zaujatuka, ya. Wa qad dallatis sunnah ala anna al-wahid lahu azwajun muta'addidah, dan hadis-hadis menjelaskan bahwa orang yang beriman, laki-laki dari kalangan orang beriman, nanti di hari kemudian ketika dia masuk surga memiliki pasangan yang berbilang, bukan cuma satu istrinya, tapi banyak. Sawaun min ahli dunia, istri-istrinya dari penduduk dunia, istri-istrinya yang dulu bersama dia di dunia ini, tergantung berapa banyaknya, ya kalau sama-sama masuk surga tentunya, ya, maka tetap akan bersama dengannya nanti, membersamainya di surga. Au mimman khalaqallahu fil jannah wa hunnal hur, dan ada juga plus, ya, di samping istri-istrinya yang di dunia yang setia bersama dia dunia akhirat, juga ada tambahan istri-istrinya dari kalangan bidadari surga, ya. Wa qawlu mutahharah, dan dikatakan suci, taharah hissiyah, suci fisiknya. Dan ini bukan cuma untuk bidadari. Istri kita hari ini manusia kan, manusia sama dengan kita, ada buang kotoran dan seterusnya. Tapi nanti kalau di surga, istri kita sudah berubah juga, sama dengan kita, ya. Bahwa mutahharah, akan suci, ya. Jadi ada orang bilang saya tidak terlalu peduli, ya, saya mau bidadari saja, karena kalau istri saya yang di dunia banyak, ya, biasa juga. Tidak, istri Anda kalau sudah masuk surga beda lagi, ya. Dia tetap dia, tapi akan banyak bedanya, ya, sama dengan Anda juga. Taharah hissiyah, dia suci dari hal-hal yang kotor dari segi fisik, seperti minal baul, tidak ada kencingnya, ghaid, kotorannya, ya. Wal haid, tidak lagi haid. Wal araq, tidak lagi keluar keringat. Wal raihi al muntinah, bau-bau yang menyengat, yang tidak enak, tidak ada lagi seperti itu. Wa ghairu dzalik, dan seterusnya. Fadzalika min kulli ma yastahibu izalatu, dan setiap yang kita inginkan untuk dijauhkan dan kita mau bersuci darinya, fahiya mutahharatun minhu. Pasangan kita semua tidak ada lagi yang seperti itu, ya. Apakah karena tersedia parfum yang sangat banyak di sana? Tanpa parfum lagi, ya, tanpa parfum lagi. Jadi tidak ada tersedia parfum-parfum yang kualitas, semuanya sudah tidak membutuhkannya. Itu kesucian fisik. Tapi ada bilang itu bagus fisiknya tapi tidak bagus hatinya. Mutahharatun juga bagus hatinya, bersih, suci hatinya. Taharatun ma'nawiyah, taharatun ma'nawiyah. Fahiya khaliyatun, pasangan-pasangan kita akan bersih min kulli khuluqin sayyi, dari semua akhlak-akhlak yang buruk. Wala ghadab, tidak lagi marah-marahan. Di dunia ini biasa ada pasangan marah-marahan? Ada? Pasangan ikhwah dan akhwat biasa juga masih marah-marahan? Sama-sama tertarbiyah masih ada juga marah-marahan? Masih biasa, ya, masih biasa. Wajar di dunia. Kalau di surga tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi. Kalau di dunia kan ini seninya berumah tangga. Ya, kalau serius terus kurang bagus, canda terus kurang bagus. Ya, damai terus kurang bagus. Ada sedikit baku marah-marahnya, itu kadang seni, ya, di dunia. Tapi kalau di surga gimana kalau senang terus? Enggak apa-apa? Enggak apa-apa? Gimana Tante? Nah. Ya, tanpa marah, ya, tanpa marah. Bahagia terus. Wala takrub lizauj, ya, dan tidak ada kurba-kurba, tidak
bencana, tidak ada pertengkaran antara suami istri. Wala isyan, tidak ada lagi istri yang tidak taat kepada suaminya, tidak lagi istri yang ingkar kepada suaminya. Wala tihrar fi zawjihi, dan tidak ada lagi yang bermuka cemberut, bermuka masam kepada pasangannya, selalu cerah, ceria, senang ketika menyambut pasangannya. Tanpa perlu disetting-setting, tidak perlu lagi ada dipaksa-paksakan, semua melakukannya secara ikhlas. Walau i'tarada an-nisa, mungkin ada wanita bilang, ini laki-laki banyak pasangannya, gimana dengan wanita? Kata Syekh, kalau ada wanita yang berkeberatan dan mengatakan, ar-rijalu lahum azwajun mutahharatun fama baluna nahnu, laki-laki banyak pasangannya, bagaimana kami ini wanita? Kata Syekh, kami mengatakan kepada mereka, antunna lakunna azwajun mutahharun, kalian juga akan memiliki pasangan-pasangan yang suci. Fallahu thayyib la yaqbalu illa thayyiba, Allah maha bersih, maha suci, maha baik, dan tidak menerima kecuali yang kebaikan. Wala yakunu jaruhu illa thayyib, dan tidak ada yang bertetangga dengan Allah, karena ahlu surga itu adalah tetangganya Allah. Betul? Tetangganya Allah. Apa dalilnya bahwa penduduk surga adalah tetangganya Allah? Apa yang didoakan oleh Asya bintu Musaib, ibnili indaka baitan fil jannah. Indak artinya bertetangga denganmu ya Allah, rumah. Ada al-jar qabla dar. Indaka baitan fil jannah. Wa antunna fil akhirah, kalian di akhirat, kullu wahidatin min kunna. Bagaimana dengan wanita? Wanita kalau cuma punya suami saja, kalau sudah tidak ada suaminya tentu saja akan dipilihkan baginya suami, Jadi mungkin ada istri bilang, kalau begitu saya lebih mau suami yang dari penduduk surga saja, biar saya tidak usah punya pasangan di dunia ini, supaya nanti suami saya suami yang lebih berkualitas. Tidak, insya Allah suami anda walaupun di dunia banyak punya kekurangan, nanti kalau sudah sana sangat berkualitas, sudah sangat-sangat bagus, tambah sempurna, tambah sempurna. Lalu gimana kalau ada satu perempuan cenderung punya juga banyak suami nanti? Syekh mengatakan, setiap wanita la turidu illa zawjaha, nanti di surga wanita memang tidak mau kecuali suaminya saja, tidak akan melirik kepada laki-laki yang lain. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fihinna qasiratut tarf. Apa artinya qasiratut tarf? Tarf, pandangan. Qasirat, pandangannya hanya tertuju pada pasangannya, dia tidak pernah melirik, tidak ada khainatul ayun, tidak ada pandangan-pandangan yang khianat. Semuanya bahagia dengan pasangannya, tidak ada lirikan-lirikan yang khianat. Istri sangat bahagia, sangat puas dengan suaminya, dan senantiasa memandang bahagia dengan suaminya, dan tidak ada keinginan sama sekali memandang kepada selain suaminya. Makanya dalam kaidah yang kita sebutkan juga tadi, man istajala syai'an qabla awanih, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, orang yang suka memandang pada bukan pasangannya di dunia, maka juga akan ini kaidah yang lain, kaidah al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Siapa yang menginginkan bidadari di surga, siapa yang menginginkan pasangan di surga, maka hendaknya menundukkan pandangannya. Kenapa? Karena balasan sesuai dengan amalan. Bidadari itu sifatnya apa? Qasiratut tarf. Mereka tidak akan memandang kecuali kepada suaminya saja. Maka kalau anda ingin punya bidadari di surga, maka anda juga harus membiasakan diri sejak sekarang tidak memandang kecuali pasangan anda yang sah. Tidak jeladatan mata anda, tidak sembarang melihat kepada hal yang haram. Waliyadzubillah. Lakin lamma kana zauj, ketika, kenapa disebutkan kalau begitu laki-laki? Ketika laki-laki itu wat talib ghaliban,
Maka ketika seorang laki-laki kadang memang menginginkan, biasanya ghaliban sara huwa alladhi yuqallak laka zauja fiha kada wa fiha kada, ya, kamu akan memiliki pasangan gini dan pasangan gitu. Amma zauja, adapun istri, fala takunu talibah illa nadira, ya, seorang istri biasanya tidak suka atau tabiatnya wanita malu dan tidak mau menyebutkan hal-hal yang semacam itu. Ya, jadi kenapa selalu yang dimotivasi laki-laki? Karena ini laki-laki yang paling selalu pikir segitu. Gimana pasangannya, ya? Itu. Wanita biasa sabar-sabar, tenang-tenang, ya. Wanita, laki-laki yang paling kadang tidak sabar dan berpikir pasangannya. Terakhir, wa nudkhiluhum zillan zalila, firman Allah, al-zil artinya naungan. Wa ma lam tahullahu syamsu wa ma lam tahullahu syamsu. Apa itu? Naungan yang membuat matahari tidak akan menyinarinya. Ya. Ini kita sekarang berada pada naungan atau tidak? Naungan. Ada atap yang menaungi kita. Kalau kita keluar, kita kepanasan, ya. Kalau ada matahari, kita akan kepanasan. Maka di surga akan ada naungan. Ma lam tahullahu syams. Sawaun kana fi'an am zillan min awwalin nahar. Ya, baik itu naungan yang sangat teduh atau zil yang sejak awal dari siang, ya, sejak awal siang sampai yang paling panas, ada selalu fai'nya atau zilnya, naungannya. Jadi zil adalah yang naungannya. Lalu zalil, apa itu zalil? Zillan zalila. Zalil kata beliau, alladzi tahsulu bihi faidatul istidlal, yang mendapatkan faidah dari naungan tersebut. Lianna minaz-zil ma laysa bidzalil. Kenapa mesti ada kata zalil setelah zil? Karena kata Syekh, ada kadang orang yang mendapatkan naungan tapi tidak teduh keadaannya. Bagaimana itu? Beliau mencontohkan, falau jalasta tahta zilli jidarin fi ayyami shaif. Antum umpamanya di musim panas, antum mau bernaung, berteduh. Antum berteduh di bawah tembok di musim panas. Dengan tembok yang ada itu, maka Anda tidak akan terkena apa? Terik matahari. Tapi Anda tidak aman dari apa? Anda tidak aman dari angin yang berembus. Dan kalau angin berembus di musim panas, bagaimana perasaannya? Bos sekalian, perbedaan, ya, kan kalau di sana itu kalau musim panas biasa derajat Celciusnya sampai 40 sampai 50. Kalau musim panas. Kalau musim dingin juga sangat dingin, ya, kadang sampai minus. Kita kan di sini alhamdulillah normal ya. 27 ya, 32 rata-rata gitu. Kalau di sana 50 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, 45. Selama antum di luar ruangan, ya, kalau antum di dalam ruangan juga tanpa AC, kepanasan juga, ya, sangat panas, ya. Kalau antum di luar, lalu antum berteduh, antum tidak disinari oleh terik matahari karena ada naungan. Tapi ketika angin berembus kepada antum, antum akan merasakan cuaca yang sangat-sangat panas, ya. Berarti ada zil tapi antum tidak zalil, ya. Ada zil tapi tidak terjadi apa? Zalil. Adapun di surga zillan zalila, ya, ada zil dan ada juga zalil, ya. Ini maksudnya. Lianna minaz-zilli ma laysa bidzalil, kan ada kadang naungan yang tidak menjadi gitu, ya. Lakinnahu laysa bidzalil lianna lafhal har, ya, karena hembusan-hembusan panas dari musim panas itu yati akan tetap mengenamu. Lakinnal jannah, adapun jannah zillun zalil, ya, ada naungan yang betul-betul menaungi dan tidak ada menerpa Anda sedikit pun rasa panas. Jumlatul ayat, ya, secara umum ayat ini di dalamnya ada motivasi untuk meningkatkan iman kita dan amal soleh kita, karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan kenikmatannya dan motivasi kita untuk beramal soleh dan senantiasa beriman kepadanya. Yang semoga bulan suci Ramadan ini membantu kita untuk bisa terus meningkatkan, mempertahankan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dan kita bisa memperbanyak amal-amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah,
yang bisa menjadi tabungan pahala kita di hari akhirat kelak, dan semoga amalan-amalan kita adalah amalan yang berkualitas. Dan Syekh menutup dengan mengatakan, nas'alullaha, kami meminta kepada Allah, bimannihi wa karamihi, dengan keutamaannya dan pemberiannya dan kemuliaannya, an yuwaffiqana, memberikan taufik kepada kita, li amalis solihat, untuk beramal yang soleh, wa taubah qabla al-mamat, dan bertobat sebelum datang kematian. Wallahu ta'ala alam. Maka dengan ini alhamdulillah juga telah selesai kami menunaikan amanah ini. Tilka asyaratun kamilah, ya alhamdulillah 10 hari selesai. Semoga kita telah mengambil manfaat, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang tepat dan menyinggung perasaan, ya. Jadi kalau ada ikhwah yang merasa tersinggung dengan beberapa kalimat-kalimat, mohon dimaafkan. Dan semoga kita telah mengambil manfaat sebaik-baiknya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah materi yang telah disampaikan oleh Ustadz kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat menambah keimanan kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah masuk ke dalam surganya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seperti yang kami sampaikan di awal tadi kegiatan, bahwasanya di akhir materi yang disampaikan oleh Ustadz akan ada quiz yang disediakan untuk para peserta secara offline, yaitu dengan 3 pertanyaan, 2 hadiah kutip, dan 1 voucher pulsa. Maka dari itu kami mempersilahkan kepada Ustadz berikan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Ayat keberapa sampai ayat keberapa tadi dibaca oleh qari kita, dan pembahasan kita pada fokusnya pada ayat keberapa saja. Dan ketiga, bahwa apa istilahnya nih ketika, atau baca, jawab dulu ya. Bismillah. Bismillah. Yang pertama surah Nisa ayat 51 sampai 57. Dan yang kedua, ayat yang menjadi topik pembahasan pada tadabbur kali ini, ayat ke-57 berkaitan 57 orang-orang saja, yang 57 saja. ayat 57 sama 56. 57 tentang orang-orang beriman, dan ayat sebelumnya ayat 56 tentang orang-orang kafir. Apa istilahnya itu? Ada tentang kafir lalu ada tentang beriman, atau ada kadang beriman lalu setelah itu orang kafir. Apa istilahnya dalam? Kalau di ayat 57 tentang Ya ada istilahnya, kita sebutkan dalam Al-Quran juga dikatakan. Kenapa kayak berpasang-pasangan, ada kafir, ada hak batil? Apa istilahnya itu? Masani? Hah? Masani? Masani. Nah, Masya Allah. Betul. Silakan. Betul. Maju ke depan. Bahasa Indonesia. Dan yang kedua. Masya Allah. Setelah hari ke-10 baru bisa menjawab ya.
Yang kedua, Allah mengatakan tentang orang kafir, sanuslihim saufa nuslihim nara. Saufa nuslihim nara. Dan Allah mengatakan tentang orang beriman, sanudkhiluhum jannat. Kenapa ada perbedaan sa dan saufa? Dan apa perbedaan maknanya? Bismillah. Ayat sanudakhiluhum jannat maknanya dia akan segera mendapatkan surga, yakni maksudnya surga di dunia. Salah satunya kayak seperti majelis-majelis ilmu, yaitu teman-teman dari surga. Sedangkan saufa nuslihim nara maknanya kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kelak maknanya di sini dia masih diberikan jeda waktu, masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Sa di sini maknanya dalam waktu dekat. Saufa maknanya masih jauh. Baik, ahsan. Betul. Baik. Siapa namanya? Dan di Tiba? Iya. Betul. Fadal maju ke depan, ambil bukunya. Ini. Yang ketiga, azwaj mutahhara. Apa mutahhara ini? Mutahhara apa? Yang kedua, zillan zalila. Kenapa ada zil, ada zalil? Azwaj al-mutahharah yang dimaksudkan adalah mutahharah, yaitu badannya suci dari kotoran, suci dari buang air kecil dan semisalnya, dan juga suci dari akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela. Baik. Zil zalil. Zil yang dimaksud adalah yakni yang dimana ia dilindungi dari panas matahari. Kalau zalil? Kalau zalil ia merasakan nikmat lindungan dari panas matahari. Merasakan nikmat dari dari lindungan dari panas matahari tersebut. Ada yang zil tapi tidak zalil? Ada. Gimana itu? Contohnya kita duduk di teras-teras masjid pada musim panas. Masjid apa ini? Kemudian, Masya Allah, ini bagus loh. Duduk di teras-teras masjid ya. Kebiasaan. Kalau orang lain mungkin duduk di pinggir-pinggir jalan ya. Jadi duduk di pinggir teras-teras. Kemudian kita terkena atau merasakan angin musim panas. Iya. Tapi kalau di Indonesia kayaknya anginnya biar di musim panas dingin sih ya. Kalau di sana anginnya sekadar musimnya ya. Baik, insyaallah Allah berhak mendapatkan fajar pulsa. Ya. Ada ini khusus yang saya katakan kemarin, yang pertanyaan untuk semua pelajaran yang telah sudah ya. Tapi adanya cuma satu, berarti satu saja pertanyaan. Pertanyaannya adalah sebutkan secara berurutan 10 judul yang telah kita pelajari dan sebutkan 5 di antaranya penulisnya. Bisa? 10 judul diurutkan ya.
Dan cukup 5 dan penulisnya. Jangan lihat ya, tutup semua buku ini. Ya, tutup semua buku. Tidak boleh ada yang lihat catatan. Atau saya dulu, urutkan. Siapa? Mulai hari pertama sampai hari ke-10. Mana? Ada? Mana? Atau 10 judul biar tidak diurutkan. Sepuluh judul yang telah kita pelajari tanpa berurut, dan sebutkan 5 penulisnya. Coba dulu. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada tadabbur surat Al-Fatihah. Yang kedua ada tadabbur surat Al-Baqarah secara menyeluruh, secara satu surat. Yang ketiga itu ada tadabbur surat Al-Baqarah dalam ayat khusus lafaz innalillah wa inna ilaihi rajiun. Apa? Innalillah wa inna. Antum mau berurut atau tidak ini? Tidak. Tidak. Iya. Apa? Ayat Kemudian, keberapa itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun? 3. Ayat keberapa itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun? 153. Ya. Kemudian keempat itu ada tadabbur surat di Ali Imran, lafaz yang berbunyi apa? Surat Ali Imran Ayat hum darajatun indallah. berapa ini? Sudah 4. 4. Yang kelima itu tadabbur di surat Al-Baqarah di ayat yang berbunyi wa aqimus shalah, tentang salat. 5. Yang keenam tadabbur kita pagi hari ini tentang ayat Al-Baqarah surat 56 dan 57. Yang ketujuh itu ada Apa tadi yang barusan? tadabbur kita pagi hari ini, Ustaz. Hah? Pagi hari ini. Pagi hari ini. Surat Ali Imran ayat 15 An-Nisa ayat 1 ayat 57 dan 56. 57 dan 56. Kemudian yang ketujuh itu fikhu al-mithal, fikhul imtithal. Fikhu al-mithal fil Quran. Fikhul mithal fil Quran. Misal. Apa itu? Permisalan tentang apa itu? Yang firman Allah yang contohnya yang berbunyi masalul ladzi daraballahu. Tapi apa yang dibahas waktu itu? Misalnya apa? Waktu itu dibahas tentang itu ayat Baqarah yang masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Infak, ya. Infak. Kemudian yang ke-8 tadabbur
eh, surat Al Imran lagi saat yang yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut 178 ayat 178. Kemudian yang ke-9 itu di surat yang Hari ini pertama kali kita bahas An-Nisa. Sebelum-sebelumnya Al-Fatihah, Al-Baqarah dan An-Nisa, Al-Imran saja ya. Jadi ayat-ayat yang kemarin berkisar antara Al-Baqarah atau Al-Imran. Masih ada berapa lagi? 2 lagi. 2 lagi. Dua-duanya di Al-Imran. Oh iya. Yang kedua itu yang insat laisa dzakaru kal untha. Yang ke-9. Bukan yang ke-9 tapi yang saya sebutkan yang ke-9. Yang terakhir yang ke-10 itu di Al-Imran, tadabbur ayat yang berbunyi Tentang apa? Tentang astagfirullah. Bilang. Satu lagi. Siapa penulisnya? Yang 5 Sat. Yang pertama Tidak, ini yang 9 yang tuh lupa-lupa ini judulnya. Tahu penulisnya? Apa topiknya, temanya saja? yang terakhir ini Sat. Iya. Lupa juga Sat. Tentang istidraj. Oh. Apa ayatnya? Di surat Al-Imran di ayat yang berbunyi innama numli lahum innama numli lahum la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu kufra liyazdadu Isma. Ya. 5 penulis. Yang pertama ada Syekh Utsaimin. Yang mana itu? Yang kita ini yang bahas tadi. Ya. Terus ada Syekh Umar Mukbil. Al-Mukbil. Yang mana itu? Yang tadi innama numli lahum. Apa? Atau ya yang innama numli lahum yang istidraj. Berapa kali saya Umar Mukbil? Sekitar ada 4 majelis. 4 majelis. Baik, 2 sudah. Siapa lagi? Penulis Syekh Utsaimin, Syekh Umar, Syekh siapa lagi? Ada dari Gimana ini? Ada yang bisa jawab lebih sempurna dari ini? Siapa lagi? Penulis? Diambil dari Syekh Utsaimin, Syekh Umar Mukbil. Diambil dari tafsir dua-dua ini ya. Ibnul Qayyim. Tafsir Ibnul Qayyim. Ibnu Qayyim. Terus siapa lagi?
Yang ketiga itu Ada juga Ibnu Taimiyah? ya ada Ada. di surat Al-Fatihah kalau nggak salah. Berarti? Surat Al-Baqarah yang dulu. Nah. Yang satu. Satu lagi. Terakhir. Ya. Gimana? Accept. Kan silakan dengan untuk disempurnakan ya. Baik, silakan maju. Follow. Baik, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada Taklim Duha hari ini. Kami mewakili panitia Taklim Duha. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan hadirin sekalian dari Setiba TV. Kami Abdurrahman pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, zakat adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang telah memenuhi nisab dan haul dari harta yang dimiliki. Di Ramadan ini, selain zakat fitri, maka sangat dianjurkan bagi kita yang telah memenuhi kriteria dan sampai kepada nisab dan haul untuk menunaikan zakat mal kita. Ingat, zakat mal kita sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Zakat akan menjadi asbab keberkahan bagi kehidupan kita dan harta kita, dan di akhirat berpahala dengan pahala yang besar. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya Syaibani Mujiono, Sekjen DPP Wahda Islamiyah, mengajak kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat dimanapun berada untuk menunaikan zakat fitri dan zakat malnya. Dan untuk zakat mal bisa disalurkan lewat Wahdah Inspirasi Zakat yang merupakan lembaga zakat nasional yang telah mendapatkan izin resmi dari Departemen Agama atau Kementerian Agama dan juga dari Basnas. Semoga Bapak Ibu bersama Wahdah Inspirasi Zakat bisa bekerja sama menunaikan kewajiban yang tentunya kita semua berharap mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang ingin mendonasikan harta kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa, program Iftar Nusantara memprioritaskan penyaluran kepada anak yatim maupun duafa. Dalam Al-Quran dan hadits, Allah telah menjanjikan akan memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka yang menjalankan amalan ini, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tahun ini, Wahda Inspirasi Zakat menargetkan distribusi iftar sebanyak 400.000 paket iftar. Mari berdonasi di Wahda Inspirasi Zakat.
رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم